Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Anjani. Saya akan menjelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan serapan dari kata globalization. Secara bahasa, global berarti mendunia, sedangkan ization merujuk kepada suatu proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia. Contoh isu globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu pengangguran. Pengangguran yang identik dengan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Hal itu akan memberikan dampak pada meningkatnya tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat, misalnya perampokan, penjamretan, kecanduan alkohol, dan kerawanan sosial lainnya. Tantangan yang akan dihadapi masyarakat mengenai pengangguran yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anita Diani Haloho dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan pengangguran di bidang lingkungan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampak pengangguran bagi lingkungan. 1. Lingkungan menjadi tidak aman karena adanya pengangguran yang membutuhkan makan, minum, ataupun kebutuhan sehari-hari. Maka pengangguran tersebut akan melakukan hal-hal kriminal seperti mencuri, merampok, menjamret, membegal. 2. Lingkungan menjadi tidak nyaman jika pengangguran tersebut sudah menjadi seorang pencuri, pembegal, perampok, preman, maka lingkungan menjadi tidak nyaman. Masyarakat menjadi takut dan menjadi tidak nyaman karena pasti akan sering terjadi kegaduhan. Tantangan yang dihadapi yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan itu. Laporan Bank Dunia di tahun 2015 menyebutkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya bisa dinikmati oleh 18-20% masyarakatnya. Mereka diidentifikasi sebagai masyarakat konsumtif yang umumnya tinggal di perkotaan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup western, tuntutan gaya hidup, dan akibat persaingan antara produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produknya. Persaingan pendorong munculnya tawaran berupa diskon. Kondisi tersebut mempengaruhi konsumen untuk berperilaku konsumtif. Akhirnya, karena adanya perilaku ini, masyarakat cenderung tidak bisa berkata untuk dirinya sendiri. Masyarakat akan cenderung menjadi pekerja atau pencari kerja daripada menciptakan peluang kerja. Akibat lainnya dalam konsumtif ini ialah nilai uang tidak memiliki makna sekalipun, lantaran yang hadir dalam pikiran hanya sebatas bagaimana menghabiskan uangnya tanpa lagi memberikan jaminan untuk masa tua yang lebih baik. Tanggapan mengenai tantangan yang akan dihadapi masyarakat. Kebudayaan konsumtif ini lambat laun akan menjadi pengaruh dalam kehidupan. Misalnya saja budaya untuk gengsi jauh lebih besar. Kondisi seperti ini bisa menjadi salah satu unsur yang mendorong tingginya angka kriminalitas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi dalam terciptanya konsumtif dalam kehidupan masyarakat, secara sekilas bisa menjadi pengurangan dalam dampak pengangguran. Karena untuk menambah jumlah penghasilan yang dimilikinya, dengan demikian keinginan untuk membeli barang-barang yang diperlukan bisa terpenuhi. Masyarakat
yang ada pada era konsumtif menjadi salah satu solusi dalam bertambahnya jumlah barang yang akan menjadi prioritas dikonsumsi masyarakat. Dengan contoh fakta sosial seperti inilah, produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea dari 12 IPS 2 akan menjelaskan tentang permasalahan globalisasi perdagangan internasional, yakni masuknya barang-barang impor ke Indonesia ataupun keluarnya barang-barang dari Indonesia yang diekspor ke negara lain. Dampak, kini para penjual furnitur dan kerajinan tangan dari Indonesia dapat merambah pasar internasional dan menjangkau para pembeli dari luar Indonesia loh. Tentunya ini berdampak positif banget nih buat para penjual KKS, tapi ada juga nih dampak negatifnya. Misalnya, para pemilik bisnis makanan lokal kini harus bersaing dengan produk makanan luar yang hadir di Indonesia seperti McDonald's, KFC, dan Burger King. Tentunya ini bisa menjadi dampak negatif apabila para pemilik bisnis makanan lokal tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang disebutkan sebelumnya. Tantangan yang akan dihadapi pertama adalah perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan higienitas menjadi prioritas, serta pandemi ini juga membuat sistem perdagangan harus bertransformasi dalam ekonomi digital. Kedua, perundingan kerjasama perdagangan menjadi sulit diselesaikan. Padahal adanya perundingan yang baik kemungkinan untuk meningkatkan arus investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilirik lagi oleh generasi muda. Sejumlah pihak diketahui melakukan upaya mengenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan. Pemerintah Indonesia juga melakukan ancang-ancang untuk menjaga permainan tradisional agar tak punah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Munculnya berbagai aplikasi permainan tradisional dalam platform Android dan dirilis di jurnal The Messenger Volume 8 Nomor 2 Juli 2016 dalam perangkat berbasis Android. Saat ini sudah dapat dijumpai permainan tradisional anak Indonesia, namun semua aplikasi permainan tradisional tersebut hanya terbatas pada penyampaian informasi ataupun pengenalan. Walau sudah tersedia banyak di Android, format aplikasi game dinilai belum mampu mengakomodir manfaat permainan tradisional dalam mengembangkan emosi dan kecerdasan sosial anak, meski ikut membantu mengenalkan warisan leluhur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Febrianti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang isu globalisasi di bidang ekonomi, yakni perdagangan internasional, yaitu masuknya barang-barang impor ke Indonesia ataupun keluarnya barang-barang dari Indonesia yang diekspor ke negara lain. Saya akan menjelaskan secara singkat dampak dari perdagangan internasional. Misalnya, kini para penjual furnitur dan kerajinan tangan dari Indonesia dapat merambah pasar internasional dan menjangkau para pembeli dari luar Indonesia. Tentunya, ini berdampak positif bagi para penjual kita, tetapi ada juga dampak negatifnya. Misalnya, para pemilik bisnis makanan lokal kini harus bersaing dengan produk makanan luar yang hadir di Indonesia, seperti McDonald's, KFC, dan Burger King. Tentunya ini bisa menjadi dampak negatif apabila para pemilik bisnis makanan lokal tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang disebutkan sebelumnya. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan higienitas menjadi prioritas. Serta pandemi ini juga membuat sistem perdagangan harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Kedua, perundingan kerjasama perdagangan menjadi sulit diselesaikan. Padahal adanya perundingan yang baik memungkinkan untuk meningkatkan arus investasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Habibudin dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menjelaskan tentang globalisasi sosial, yaitu permainan internasional menjadi modern. Dampak globalisasi menjadi 5 proses. Pertama, globalisasi merupakan fenomena internationalization yang diartikan sebagai meningkatnya hubungan lintas batas antar negara. Kedua, globalisasi Scott maknai sebagai liberalization, yaitu penghapusan hambatan
baik tarif maupun non-tarif, dalam aliran barang dan jasa untuk membentuk suatu perekonomian yang terintegrasi. Ketiga, globalisasi dimaknai sebagai universalization yang berarti penyebaran yang berbagai nilai serta pemikiran manusia sehingga menjadi hak milik secara universal. Konsep keempat untuk mendefinisikan globalisasi identik dengan fenomena Wendtersintio yang diartikan sebagai peniruan berbagai budaya dan sistem barat yang lazim dianggap sebagai yang terbaik. Konsep terakhir yang berkaitan erat dengan definisi globalisasi menurut Scholz adalah konsep deterritorialization, yaitu munculnya berbagai entitas sub-territorial di atas negara berbagai dampak buruk yang berbahaya bagi anak-anak dan remaja yang kecanduan game online, diantaranya 1. Pemborosan karena harus membayar sewa online game maupun rental PS. 2. Anak menjadi malas belajar karena pikirannya terfokus pada game. 3. Merusak kesehatan mata karena terlalu lama di depan monitor atau komputer. Dan keempat, anak menjadi individualistik. Yang kelima, terjadi perkelahian antar pemain jika bersaing dan akumulasi emosi negatif. Apabila kalah di dalam permainan, bahkan sampai terjadi pembunuhan seperti apa yang terjadi di Prancis pada November 2009 silam. Dampak positifnya yaitu 1. Mengasah otak, 2. Meningkatkan kreativitas, 3. Mudah menyelesaikan masalah, 4. Tanggapan, 5. Bijak. Dan juga harus mempertahankan permainan internasional agar tidak punah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rukus Mardani. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas isu permasalahan tentang kemajuan teknologi akibat globalisasi. Permasalahan sosial dalam lingkup global yaitu teknologi yang berkaitan terhadap bidang sosial budaya. Setiap harinya, teknologi juga berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa terpisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Contoh paling mudah ialah kehadiran gadget sebagai sarana komunikasi dan pencarian informasi. Teknologi juga memiliki nilai positif dan negatif. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah dalam bidang sosial budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif di bidang sosial budaya yaitu meningkatnya sektor ekonomi. Ada pula dampak dari kemajuan teknologi di bidang sosial budaya seperti berubahnya cara berkomunikasi, cara berpakaian, dan gaya berbahasa. Hal itu memiliki sifat positif dan negatif. Jika dilihat dari sisi positifnya, hal tersebut membuktikan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari sisi negatifnya, hal tersebut memiliki potensi terkikisnya nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan kebudayaan yang semakin luntur karena tidak adanya pertahanan. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan tantangan seperti lunturnya nilai budaya, menimbulkan sifat individualisme, terancamnya budaya bangsa. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri ini. Harus sesuai dengan kepribadian bangsa, meningkatkan kemampuan berpikir, dan bersikap terbuka untuk belajar hal-hal positif, serta bisa mengoperasikan teknologi dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Pratiwi, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan masalah di bidang sosial budaya, yaitu tentang K-pop. Dampak dari budaya pop atau K-pop di bidang sosial budaya, masyarakat zaman sekarang yang sangat terobsesi dan mengandungi hal-hal yang berbau Korea. Misalnya, musik K-pop, drama, atau bahkan produk-produk lainnya, membuat mereka banyak mengeluarkan uang hanya untuk membeli DVD. Atau bahkan menonton konser hingga ke luar negeri. Tidak sedikit pun yang sengaja datang ke Korea hanya untuk membeli pernak-pernik asli Korea. Mereka menabung terlebih dahulu untuk mendapatkan yang mereka inginkan, karena uang yang begitu banyak dihabiskan hanya untuk kepuasan sesaat. Tantangannya lunturnya budaya bangsa dan menimbulkan sikap fanatisme atau bahkan budaya-budaya pun di Indonesia yang dimana akan menghilangkan budaya lokal menjadi budaya luar, yang mana menggantikan dangdut sebagai budaya lokal menjadi lagu dengan aliran K-pop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nur Khairia dari 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan isu globalisasi di bidang ekonomi tentang perdagangan secara online. Perdagangan secara online di zaman sekarang bukan lagi hal yang asing. Hampir semua penjual sekarang memasarkan produknya secara daring atau online melalui sosial media di salah satu platform. Hal ini mempengaruhi dunia untuk bisa melakukan interaksi perdagangan secara lebih mudah dan praktis. Dengan adanya perdagangan secara online ini, penjual memiliki banyak peluang untuk bisa memasarkan dagangannya. Di salah satu platform ada yang mencakup penjual dari beberapa negara. Jadi penjual bisa mempunyai kesempatan untuk melebarkan sayapnya di bidang ekonomi. Bagi penjual yang berhasil menarik pembeli, akan sangat terasa dampak ekonominya. Penjual akan lebih mudah memasar produknya, mendapatkan keuntungan lebih besar, produknya dikenal atau bisa dibeli oleh orang lain, dan lain-lain. Namun, isu itu membutuhkan sebuah tantangan bagi kita semua. Kita harus bisa meratakan pasar agar penjual yang menjual barangnya secara offline tidak tertinggal dan tetap. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah, pertama, mengajari penjual-penjual itu agar paham tentang teknologi. Jika mereka sudah paham tentang teknologi, mereka pun akan lebih mudah memahami platform dagang secara daring. Yang kedua, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Maksudnya adalah memperbaiki fasilitas yang sudah ada menjadi lebih bersih, nyaman, dan aman. Contoh, penjual ikan di pasar, rata-rata orang tidak mau membeli ikan di pasar itu karena bau dan kotor. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana caranya memperbaiki tempat tersebut agar terlihat bersih dan baunya tidak terlalu menyengat. Contoh lainnya, selain membenarkan fasilitas yang ada, penjual offline juga bisa berganti cara dengan menjual ikan frozen. Karena kalau ikan frozen kan sudah bersih dan baunya pun tidak terlalu menyengat. Itu juga bisa dijadikan alternatif dalam menghadapi tantangan perdagangan online ini. Cukup sekian dari saya. Sekiranya ada ucapan yang tidak mengenakan di hati, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Zahra dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan kriminalitas di bidang lingkungan. Kriminalitas adalah tindakan terlarang yang banyak disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga senantiasa berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari kriminalitas tersebut adalah 1. Cacat tubuh serta mental. Tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga raga pada korban. 2. Trauma. Dampak negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadi trauma pada korban. 3. Merusak keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakat seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. 4. Banyak hal yang terbuang sia-sia. Gangguan-gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat oleh pelaku kriminal akan menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Tantangannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada pengurangan angka kejahatan, melakukan perbaikan sistem pada administrasi, serta pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan tertentu, meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemerataan dalam kesadaran hukum, meningkatkan personil keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aulia Fadila. Di sini saya akan menjelaskan masalah konsumerisme dan dampaknya terhadap lingkungan. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Dampak perilaku konsumerisme pada lingkungan, yaitu degradasi dan polusi lingkungan. Laju konsumsi yang tinggi harus diimbangi oleh laju produksi yang tinggi pula. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tak terelakkan. Peningkatan produksi yang pesat membutuhkan dukungan energi yang besar yang pada akhirnya menghasilkan efek samping berupa polusi, baik polusi tanah, air, dan udara. Kerusakan lingkungan menjadi ganjarannya. Pada kalanya kerusakan lingkungan tersebut tidak bisa dibarukan. Tantangan yang harus dihadapi yaitu budaya konsumerisme dapat membuat tidak tersedianya ruang untuk anak-anak muda lebih kreatif karena mereka cenderung berperilaku konsumtif. Fenomena pandemi seperti ini tentu saja mengubah nilai-nilai sosial dan budaya yang berdampak pada perubahan pola pikir serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
untuk menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak berkerumunan, menjaga jarak, dan menghindari sentuhan fisik secara langsung. Dampak pandemi ini dirasakan oleh semua pihak dan kalangan, siapapun tidak bisa menolak keberadaannya, hanya bisa menghindarinya. Kegiatan dari berbagai sektor terganggu pelaksanaannya. Berbagai kegiatan yang biasa kita lakukan dengan leluasa untuk saat ini belum bisa kita lakukan lagi karena semuanya masih terbatas. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan hubungan kekerabatan dan solidaritas manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling tolong-menolong lambat laun terkikis dalam pola kehidupan baru yang memaksa pergeseran nilai, pola pikir, dan tingkah laku kehidupan masyarakat. Menjadi manusia egois yang hanya memikirkan diri sendiri untuk bertahan hidup seperti pada awal kemunculannya, seperti kasus panic buying, penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya menyusahkan orang lain dan hanya mencari keuntungan pribadi. Untuk itu, harus berpikir rasional dalam situasi dan kondisi pandemi seperti ini, tidak memanfaatkan keadaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat. Seperti sebelumnya, sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama, kita harus hidup saling menghormati, tolong-menolong, dan toleransi antara sesama. Karena sampai saat ini kita belum bisa menyingkirkan virus ini dari kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah hidup berdampingan dengan COVID-19 tanpa menyentuhnya dan mencoba bersahabat dengan keadaan. Dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan dan hati-hati dalam bertindak, dan kita berharap pandemi akan segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pandemi COVID-19. Virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019 lalu. Dan pada tanggal 2 Maret 2020, ada 2 warga negara Indonesia yang terjangkit virus corona. Pada saat itu, virus corona langsung menyebar ke hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pada tanggal 15 April 2020, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Indonesia. Pada saat itu, semua warga takut untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumah saja. Karena pandemi ini, kondisi ekonomi masyarakat menurun drastis. Angka positif yang terus bertambah setiap harinya yang menyebabkan seluruh perusahaan di Indonesia meliburkan karyawannya atau bahkan sampai ada yang di PHK. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Bukan hanya para pekerja saja, tetapi para pedagang pun ikut kena imbasnya karena semuanya ditutup dan mereka sulit untuk mendapatkan pelanggan. Maka dari itu, pemerintah memberikan bantuan sosial ke masyarakat berupa bahan makanan pokok kepada masyarakat yang disalurkan oleh kepala daerahnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatullah Antullah dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang permasalahan kriminalitas di bidang lingkungan. Pertama, dampaknya. Cacat tubuh serta mental tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga raga pada korban. Trauma, dampak negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadi trauma pada korban. Merusak keamanan, tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakat seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Tantangannya yang akan dihadapi: meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada pengurangan angka kejahatan. Melakukan perbaikan sistem pada administrasi serta pengawasan agar dapat menghindari. Meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemerataan dalam kesadaran hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan personil keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Sekian dari saya, Alifatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nurbaiti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh pengaruh iptek dalam bidang sosial. Ada 2 yang harus saya jelaskan, yang positif dan negatif.
Sekarang saya akan menjelaskan yang positifnya terlebih dahulu. Positifnya, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dan mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Oke, yang negatifnya, dengan makin pesatnya komunikasi, membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face-to-face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis dengan pesatnya teknologi informasi. Baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau dorongan kriminal makin mudah interaksinya anak dan komputer, yang bersifat satu orang menghadap satu mesin, mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan, saya Ilham Putra Ramadan dari nomor absen ke-19. Di sini saya akan membahas isu COVID-19 di bidang ekonomi. Dampak yang pertama yang sangat terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Lalu ada tantangan yang dihadapi. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Lalu ada dampak kedua adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Tantangan yang dihadapi adalah penurunan penerimaan pajak. Terlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di kala pandemi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisawati dari 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan globalisasi dalam bidang ekonomi. Permasalahan globalisasi belanja online pada saat pandemi. Beli online adalah sebuah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui internet dan tidak perlu melakukan transaksi secara langsung. Positif dari belanja online: 1. Belanja menjadi lebih praktis. 2. Dapat mencari dan menentukan harga yang sesuai. 3. Menghemat tenaga dan waktu. Dari belanja online: 1. Produk yang tidak sesuai seperti yang digambar. 2. Waktu pengiriman barang yang cukup lama. 3. Penjual barang yang kurang responsif dan melayani. Tantangan yang dihadapi saat belanja online ketika bahaya penipuan yang rentan terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesaro, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan globalisasi di bidang ekonomi, yaitu permasalahannya belanja online. Dampak positifnya yaitu belanja menjadi praktis. Kedua, dapat mencari dan menentukan harga yang sesuai. Ketiga, menghemat tenaga dan waktu. Dampak negatifnya yaitu produk yang tidak sesuai. Kedua, waktu pengiriman yang tidak sesuai. Ketiga, penjualan yang tidak responsif. Tantangan yang akan dihadapi yaitu bisnis tidak tepat sasaran.
banyak online shop lain yang menjual barang serupa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Marani dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin menyampaikan sosial budaya alternasi pakaian atau fashion. Perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia akibat adanya modernisasi dan globalisasi. Mengamati perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia akibat adanya modernisasi dan globalisasi. Unplas Hannah Morgan, seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja, karena banyak remaja yang menganggap budaya dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai pada zaman sekarang, salah satunya dalam bidang berpakaian. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya modernisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan sosial pola pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern. Peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif, dan berkembangnya era milenial ini globalisasi menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak itu terbagi menjadi dua, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkatnya kehidupannya semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup keberatan, dan kesenjangan sosial. Modernisasi adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern. Dalam hal ini menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia kepada perilaku peniruan budaya barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial yang kini lebih menyukai produk luar negeri daripada dalam negeri. Pakaian adalah bahan tekstil yang digunakan oleh sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan. Adanya modernisasi membuat gaya berpakaian masyarakat Indonesia semakin berubah, khususnya di kalangan remaja. Begitupun ada contohnya. Westernisasi. 1. Meniru secara berlebihan gaya berpakaian orang barat dengan berganti-ganti mode. 2. Meniru gaya bicara adat sopan santun pergaulan orang barat dan merendahkan adat sopan santun pergaulan bahasa sendiri. 3. Meniru berpola berkreasi kebudayaan minuman keras dan lainnya. 4. Panggilan mami daddy juga contohnya modernisasi. 1. Komunikasi sudah jelas semakin pekerjaan pendidikan gaya hidup masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang banyak dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Fari dari kelas 12. Permasalahan kriminalitas di bidang lingkungan. Dampak, cacat, tubuh serta mental, tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga raga pada korban. Trauma, dampak negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadi trauma pada korban. Merusak keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakatan seperti ketakutan, kecemasan, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang terbuang, gangguan-gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat oleh pelaku kriminal akan menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait tantangannya yang akan dihadapi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada pengurangan angka kejahatan. Melakukan perbaikan sistem pada administrasi serta pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan tertentu. Meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkat pemerataan dalam kesadaran hukum. Meningkatkan personil keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Sekian dari saya, Muhammad Riki Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Saputra dari kelas 12 IPS 2.
Di sini saya akan memberikan dan menjelaskan salah satu contoh globalisasi di bidang ekonomi, yaitu PHK akibat COVID-19. Dampak dari virus COVID-19 ini, karyawan yang terdampak PHK sebagai pengangguran memiliki kemampuan baru dan kreativitas baru. Dan karyawan yang ter-PHK akan menjadi pekerja keras lebih dari sebelumnya dan akan memunculkan lapangan kerja baru nantinya. Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu kebutuhan hidupnya terlebih untuk keluarganya dengan satu-satunya pekerjaan yang dimiliki membuat sulit terpenuhi. Belum lagi untuk makan sehari-hari saja bisa dikatakan kurang, dan bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Untuk membantu para pekerja yang ter-PHK, yaitu adanya bantuan sosial dan kartu prakerja dari pemerintah. Dan pemerintah memberikan bantuan langsung dan potongan biaya yang berupa listrik dan air, dan juga melakukan efisiensi biaya produksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Armizi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia akibat adanya modernisasi. Seiring berkembangnya arus globalisasi, saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Contoh pakaian modern yang sudah banyak dipakai di Indonesia adalah celana jeans. Perkembangan atau kemajuan pakaian yang semakin modern membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam bidang sosial budaya. Dampak yang pertama dilihat dari sisi negatif, yaitu seringkali manusia membuat uangnya hanya untuk mengikuti tren dengan membeli pakaian-pakaian bermerek yang sangat mahal. Dampak yang kedua yaitu dilihat dari sisi positif. Gaya-gaya terbaru akan membuat kamu menjadi lebih kreatif dan unik untuk menciptakan seorang pribadi yang unik dan berbeda dari yang lainnya, yang tentu saja sesuai dengan kepribadian kamu sendiri. Tantangan yang akan dihadapi yaitu kita jangan terlalu mudah masuk dengan gaya atau budaya asing. Maka dari itu kita harus menyaring dan melihat mana yang negatif dan mana yang positif yang cocok berpakaian di negeri ini, serta bisa terbuka dengan hal-hal yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hendrawati dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriminalitas di bidang lingkungan. Kriminalitas adalah tindakan terlarang yang banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, sehingga senantiasa berkaitan dengan kebutuhan individu yang tidak memiliki pekerjaan harus tetap terpenuhi, apalagi memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Banyak orang mengatakan karena terpaksa. Contohnya, cacat tubuh serta mental tindakan kriminal yang ekstrem atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis atau raga pada korban. Trauma pada negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadi trauma pada merusak keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup masyarakat, seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Banyak yang terbuang gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat oleh perilaku kriminal akan menyebabkan banyak materi serta energi keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Tantangannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, angka kejahatan, melakukan perbaikan sistem pada administrasi serta pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan tertentu, meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemerataan dalam kesadaran hukum, meningkatkan personil keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Prita Junta Siombing dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas isu perubahan iklim global di bidang lingkungan. Perubahan iklim global sebaiknya menjadi perhatian bagi seluruh pihak, sebab perubahan iklim global secara langsung berdampak bagi seluruh aspek kehidupan umat manusia, misalnya di bidang lingkungan. Sebagai dampaknya, kini manusia mulai merasakan beberapa perubahan mendasar yang dapat diamati dari lingkungan hidup.
kondisi iklim global, penipisan ozon, suhu kian memanas, bencana alam datang silih berganti, efek polusi zat-zat toksik terhadap ekosistem global, mengakibatkan limbah semakin banyak. Hal ini merupakan akibat dari perubahan iklim termasuk degradasi lingkungan, perairan dan laut, serta peningkatan populasi manusia. Dampak dari perubahan iklim secara global di bidang lingkungan yaitu memengaruhi kualitas air, memicu kepunahan makhluk hidup, wabah penyakit meningkat, dan cuaca ekstrim. Tantangan yang harus dihadapi masyarakat pada isu perubahan iklim dalam bidang lingkungan salah satunya yaitu bencana alam. Perubahan iklim yang ekstrim dapat menyebabkan terjadinya bencana alam dan bencana alam dapat menyebabkan kerusakan fasilitas hingga memakan korban jiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hadiza dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan dan menjelaskan salah satu contoh globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu westernisasi. Westernisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya hidup barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan yang sifatnya berlebihan. Faktor penyebab terjadinya westernisasi yang pertama, sifat konsumtif masyarakat terhadap produk luar negeri, perkembangan teknologi informasi, karya-karya yang mengandung unsur kebarat-baratan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap westernisasi. Dampak dari westernisasi ada dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, sikap individualis dan kurangnya bersosialisasi, gaya hidup konsumtif, lunturnya jati diri bangsa dan identitas bangsa, munculnya budaya liberalisme. Dampak positifnya yaitu gaya hidup lebih kompetitif, meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi, dan terjadinya akulturasi budaya di masyarakat yang membuat masyarakat tidak bosan karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Selanjutnya, cara mengatasi atau mencegah westernisasi. Yang pertama, melakukan penyaringan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, pengenalan Pancasila sejak dini, dan memberikan pemahaman nasionalisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sanaya Rizky Dionova dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi Laut Cina Selatan yang memanas, Cina hingga Amerika Serikat saling gertak. Laut Cina Selatan merupakan perairan yang akan kaya sumber daya alam dan ikan. Nilai komoditas yang diangkut melalui perairan itu disebut bisa mencapai triliunan dolar. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB bulan lalu, Cina mengklaim seluruh perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya dengan alasan berdasarkan sejarah. Klaim Cina tumpang tindih dengan kepentingan Vietnam dan negara lain di ASEAN yang berdasarkan pada aturan zona ekonomi eksklusif. Untuk menjaga wilayah ini, Presiden Xi Jinping terus membangun fasilitas militer, pelabuhan, dan menempatkan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan tersebut. Di satu sisi, Vietnam mengklaim kawasan maritim di Laut Cina Selatan yang dikenal sebagai Laut Timur di Vietnam. Ketegangan dua negara membuat Vietnam menjadi penentang paling vokal klaim Beijing atas wilayah itu. Tak hanya itu, kedekatan Vietnam dengan Amerika Serikat dinilai sebagai upaya meningkatkan hubungan diplomatik sekaligus menjadi langkah yang membuat Beijing geram. Per Januari sampai September ini, banyak sekali pamer alat utama sistem pertahanan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya untuk memprovokasi Cina atau sebaliknya. Berikut kronologis Laut Cina Selatan yang semakin memanas karena negara-negara seperti Cina hingga Amerika Serikat saling gertak. Pada 23 Januari 2021, armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat memasuki Laut Cina Selatan. Gugus armada ini dipimpin oleh kapal induk USS Theodore Roosevelt
Cina membuat provokasi Angkatan Laut ini dengan menggelar latihan perang di Laut Cina Selatan mulai 1 Januari sampai 30 Januari. Pada bulan Februari tahun 2021, Amerika Serikat kembali menggelar latihan menggunakan kapal induk USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz bersama kapal penjelajah dan kapal perusak berpeluru di perairan yang disengketakan itu. Pada Selasa tanggal 9 Februari, pada 17 Februari, sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di Kepulauan Spratly yang diklaim Cina merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Dengan terjadinya kronologi sengketa Laut Cina Selatan tersebut membuat seluruh negara panas dingin karena persetujuan antara kedua negara tersebut yang kemungkinan besar akan berpengaruh untuk negara-negara lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Feda Nur Hajijah. Saya ingin membuat contoh isu dari globalisasi dalam bidang sosial budaya, yaitu pengaruh kuliner makanan dari negara luar negeri di masyarakat. Permasalahan pengaruh kuliner makanan dari negara luar negeri di masyarakat. Globalisasi membawa banyak dampak terutama untuk Indonesia. Salah satu penyebab globalisasi ialah masuknya makanan luar negeri ke Indonesia. Saat ini kita sering menjumpai beberapa produk makanan cepat saji yang berasal dari luar negeri. Berbagai produk makanan tersebut seakan-akan telah menyingkirkan makanan asli buatan Indonesia. Dampak negatifnya, mengikisnya rasa nasionalisme terhadap budayanya sendiri, seperti masyarakat menjadi lebih menyukai makanan dari budaya luar. Salah satu contohnya seperti kimbap, makanan dari Korea yang sedang tren saat ini di masyarakat, khususnya para remaja. Sebab karena simpel saat dimakan, tidak ribet, dan mengikuti tren makanan saat melihat dari drama Korea. Masyarakat menjadi sedikit kurang dengan kuliner dari budaya sendiri. Masyarakat lebih memilih makanan di restoran, contohnya seperti Pizza Hut. Dampak positifnya bisa membantu ide usaha dari para masyarakat untuk berjualan makanan yang sedang tren dan menarik banyak pengunjung, salah satunya yang sedang tren di kalangan remaja, yang sedang menyukai dengan makanan-makanan dari budaya luar. Masyarakat menjadi lebih tahu yang sedang tren di lingkungannya. Tantangannya, seperti makanan tradisional hanya diperjualbelikan di Indonesia, kita harus bisa memperkenalkannya ke negara-negara maju, supaya bisa merasakan makanan asli Indonesia. Pemerintah juga harus mendukung memperkenalkan makanan tradisional Indonesia di luar negeri. Memang ketika mengikuti tren, memakan yang dimakan oleh orang luar negeri bisa dikatakan keren dan tidak ketinggalan zaman. Tetapi juga harus mencintai makanan tradisional yang kita miliki. Sebenarnya masyarakat boleh mengonsumsi makanan luar negeri, tetapi tidak boleh meninggalkan tradisional yang dimiliki Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto Lim dari kelas 12 IPS 2. Nah, ini saya akan menjelaskan materi globalisasi tentang ekonomi. Tentang wabah virus COVID-19 menambah permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Akibatnya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara maju atau negara kecil serta pedagang-pedagang yang harus ditutup atau diliburkan oleh pemerintah setempat. Akibatnya pandemi COVID-19. Tetapi dampak dari COVID-19 juga memberikan hal yang positif seperti pengeluaran masyarakat berkurang, hemat biaya transportasi, dan polusi udara makin membaik karena aktivitas di rumah. Untuk mencegah dan membalikkan keadaan menjadi normal kembali, yang terpenting adalah vaksinasi. Bagaimana cara mengelola COVID-19 serta membangun herd immunity? Vaksinasi sangat penting. Keberhasilan vaksinasi dan penanggulangan dampak COVID akan memulihkan perekonomian, khususnya pada sektor konsumsi. Sektor ini baru akan pulih ketika masyarakat yakin bahwa COVID sudah terkendali dan perusahaan-perusahaan besar dapat bekerja kembali normal karena COVID-19 sudah mereda. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Tania Devi Oktaviani dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan memberi contoh isu globalisasi serta dampak dan tantangan apa yang harus dihadapi. Isu yang saya ambil yaitu dampak maraknya junk food atau makanan cepat saji di sosial budaya.
Makanan adalah salah satu contoh globalisasi budaya yang paling ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku konsumsi makanan siap saji atau fast food merupakan salah satu dampak dari kemajuan teknologi dan industri. Sifatnya yang cepat saji dan mudah dicerna membuat fast food menjadi budaya masyarakat perkotaan, meskipun dampak negatif yang ditimbulkan di dalam tubuh cukup signifikan. Konsumsi makanan merupakan aspek penting dari budaya dan sebagian besar masyarakat di seluruh dunia memiliki pola makan yang unik bagi mereka. Namun, globalisasi budaya telah dipromosikan oleh raksasa makanan cepat saji seperti McD, Coca-Cola, dan Starbucks. Penyebaran perusahaan makanan global ini bisa dibilang berdampak pada penurunan pola makan dan tradisi makanan lokal. Kesehatan akan terganggu dan gaya hidup konsumtif akan semakin meningkat. Tantangan yang akan dihadapi yaitu melakukan upaya pengurangan junk food atau makanan cepat saji untuk menurunkan gaya hidup yang konsumtif, menurunkan jumlah pasien obesitas, dan pasien yang mengidap penyakit karena makanan fast food. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Kanuragan dari 12 IPS 2. Di sini saya akan membacakan ASEAN Kanada resmi luncurkan perundingan perdagangan bebas. Negara anggota ASEAN dan Kanada resmi meluncurkan perundingan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN Kanada atau FTA. Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan ASEAN Economic Minister atau AIM Canada Consultation ke-10 melalui konferensi video pada hari yang sama. Peluncuran ASEAN Kanada FTA sendiri merupakan salah satu target capaian Priority Economic Deliverables atau PED dari Brunei Darussalam sebagai anggota ASEAN 2021. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi bersama ke-9 Menteri Ekonomi ASEAN serta Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil, dan Pembangunan Ekonomi Kanada, Mary, telah mengesahkan final reference paper sebagai basis untuk memulai perundingan dan mengatur elemen-elemen yang dapat dimasukkan dalam ASEAN Kanada atau FTA. Selaku Country Coordinator Indonesia menekankan pentingnya ASEAN Kanada FTA segera diselesaikan karena akan menjadi FTA pertama antara ASEAN dan kawasan Amerika Utara. Mengatakan FTA ini akan membawa manfaat ekonomi untuk kedua wilayah, meningkatkan akses pasar, jasa, dan investasi, serta mendorong daya asing. Semua pihak sepakat perundingan bisa dimulai ke tahun depan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu capaian Indonesia pada masa keketuaan ASEAN pada 2023 mendatang. Para Menteri Ekonomi ASEAN dan Kanada sepakat untuk bersinergi mendorong penguatan kerjasama konektivitas rantai pasok, perdagangan digital, pembangunan berkelanjutan, serta memastikan akses yang merata dan distribusi vaksin yang efektif. Penting bagi seluruh anggota ASEAN dan Kanada untuk mencari terobosan baru agar dapat bangkit dan pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, menghindari proteksionisme, menerbatkan regulasi, dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih fasilitatif yang bisa diimplementasikan semua pihak. Kata para Menteri Ekonomi, para ASEAN dan Kanada juga membahas JDTI. ASEAN dan Kanada berkomitmen memperdalam dan memperluas kerjasama dan hubungan ekonomi, mendukung proses integrasi di kawasan ASEAN untuk memperkecil kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan konektivitas di ASEAN. Para menteri berharap kerjasama dalam kerangka ASEAN Kanada ini dapat memperkuat kepercayaan, membuka kembali peluang pasar, serta meningkatkan perdagangan antar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sekina Putri, kelas 12 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu contoh isu dari globalisasi, yaitu fenomena Korean Wave dalam bidang sosial budaya. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima oleh publik dari berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena bernama Korean Wave atau disebut juga dengan Hallyu. Korean Wave sendiri diawali dan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, variety shows yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea.
Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati oleh para remaja saat ini yaitu musik pop atau sering disebut dengan K-pop. K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Dan Indonesia yang saat ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang menjadi rumah bagi jutaan para pecinta K-pop. Dampak positif yang dapat kita ambil dari fenomena ini yaitu yang pertama adalah semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, yang kedua dapat mengenal dan memahami bahasa baru, dan yang ketiga semakin berkembangnya iptek negara Indonesia. Fenomena ini pun dapat berdampak negatif, antara lain yang pertama yaitu semakin lunturnya nilai kebudayaan lokal, yang kedua makanan khas lokal semakin kurang diminati, yang ketiga banyaknya remaja yang mengikuti busana ala Korea, dan yang keempat dapat membentuk sifat seseorang menjadi konsumtif dan cenderung berkelompok dengan sesama penyuka Korea. Tantangan yang harus kita hadapi dalam fenomena ini yaitu para remaja turut mengembangkan kebudayaan lokal kepada dunia karena kita harus bangga dengan kebudayaan yang kita miliki. Jangan terlalu membanggakan kebudayaan orang lain atau bahkan sampai melakukan peniruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusifah Ardiani Nasution dari 12 IPS 2. Saya akan membahas tentang isu globalisasi teknologi dalam bidang sosial budaya. Permasalahannya dapat menyebabkan perubahan cara berkomunikasi dari yang sering bertemu langsung menjadi hanya mengirim pesan untuk saling menyapa. Dampak baik dapat mempercepat komunikasi, mempermudah untuk mendekatkan yang jauh menjadi lebih dekat. Buruknya menjadi lebih individualisme dan menjauhkan yang dekat. Tantangan yang dihadapi, perubahan teknologi yang semakin canggih membuat berbagai cara berubah untuk berkomunikasi dan manusia akan beradaptasi di dunia yang semakin canggih teknologi. Globalisasi di bidang ekonomi. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Kesejahteraan tenaga kerja meningkat. 3. Monopoli dan oligopoli di tingkat global. 4. Penurunan standar lingkungan. Globalisasi di bidang sosial budaya. 1. Mendorong penyetaraan gender. 2. Kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. 3. Menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. 4. Memicu pembaharuan kesenian. Globalisasi di bidang politik. 1. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 2. Terciptanya sistem pemerintahan demokratis dan terbuka. 3. Membentuk sistem politik sebuah negara. Globalisasi di bidang lingkungan. 1. Semakin banyak jenis tumbuhan yang ada di Indonesia yang dibawa dari luar negeri. 2. Semakin banyak pengetahuan tentang khasiat maupun dampak dari suatu tanaman. 3. Berkembangnya pengetahuan tentang cara merawat lingkungan, cara penanaman tanaman, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.